cuy. Lumpur semua. Semangat Bapak, semangat. Ternyata telaga ini tidak begitu dalam, sekitar 1 hingga 1,5 meter. Permukaan dasar danau yang berlumpur membuat kaki saya seakan tertancap ke dasar danau. Nyemplung guys, lumpur semuanya. Ternyata untuk menangkap ikan mereka mengepakkan tangan sehingga air menjadi... Nah, sebelum memasuki kawasan candi, kita akan melewati sebuah kampung adat namanya Kampung Pulo. Ini disebut Kampung Pulo karena lokasinya yang berada di pulau kecil yang ada di danau ini. Di kampung yang didirikan oleh Mbah Dalem Arif Muhammad sekitar abad ke-17 ini, hanya terdapat 6 unit rumah dan sebuah masjid. Jumlah rumah di kampung ini tidak boleh bertambah dan hanya dihuni oleh 6 kepala keluarga. Jika ada anak yang menikah, maka ia harus keluar dan mencari tempat tinggal di luar kampung. Kampung ini nih yang disebut Kampung Pulo, di mana cuma ada 6 buah rumah dan 1 buah masjid yang berada di lokasi ini. Berhubung juga ada warga setempat, mungkin kita tanya info lebih lanjut aja kali ya di sini. Assalamualaikum. Kenapa sih Pak, kok cuma ada 6 buah bangunan? Ya, memang di sini ada keunikan diambil dari sejarah kependudukan Sunan Madalem Arif Muhammad punya anak ke-7 yang 6 perempuan yang 1 laki-laki. Karena laki-laki yang mesti udah meninggal di sini kasih lambang musola ini. Oke, Ya, satu makanya musola. tidak boleh tambah, tidak boleh kurang, tetap 7 bangunannya. Oh gitu. Kalau di sini tuh ada nggak sih Pak pantangan-pantangannya? Satu rumah di sini tidak diperbolehkan ada 2 kepala keluarga, harus 1. Misalkan di antar anaknya nikah? Ya, kalau punya anak menikah di sini, karena di sini masih ada orang tuanya, Iya. harus keluar dulu. Di kampung adat ini tidak diperbolehkan dipakai menyimpan peliharaan kaki 4 yang besar. Di kambing, kerbau, sapi itu tidak boleh. Jadi itu dia info yang kita dapat mengenai asal muasal tentang 6 bangunan di sini dan apa aja pantangannya. Makasih banyak Ya, Bapak. sama-sama. Nuhun. Ya. Aduh, atur nuhun. Nah, setelah saya melewati Kampung Pulo, ada jalan setapak menuju ke atas bukit tempat Candi Cangkuang berada. Nama Cangkuang sendiri diambil dari nama tumbuhan, yaitu pohon cangkuang, sejenis Pandanus furcata yang dulu banyak tumbuh di kawasan ini. Nah, ini dia pohonnya. Tepat di atas bukit, Candi Cangkuang nampak berdiri kokoh. Nah, Sobat Alam, kini saatnya kita menikmati keindahan arsitektur Candi Cangkuang. Nah, ini dia Candi Cangkuang yang kita tuju dari tadi. Ada bapaknya juga nih. Sekalian yuk. Ini sih, Pak. Ini kalau boleh saya tahu dibangunnya kapan ya, Pak? Kebetulan Candi Cangkuang ini merupakan peninggalan agama Hindu abad ke-8. Cuma ini hasil renovasi lagi tahun 1974 sampai 1976. 2 tahun ya, Pak, renovasinya. Terus kan tadi waktu saya perjalanan mau ke Candi Cangkuang ini, itu ada Kampung Pulo ya, Pak? Hubungannya sama candi ini apa? Nah, kebetulan kan masyarakat di sini udah menganut agama Hindu abad ke-8, datang Arif Muhammad abad 17 datang ke sini. Nah, itu menggunakan Islam dan kebetulan di patung itu oleh Arif Muhammad mensimboliskan turunan beliau, dibikinlah suatu komplek rumah adat Kampung Pulo. Oh Itu gitu. abad 17. Oke. Bapak, makasih banyak informasinya, Bapak. Saya mau lihat-lihat yang lain lagi kali ya, Mas, dari sini. Assalamualaikum. Bangunan candi ini bukanlah bangunan aslinya, melainkan hasil rekonstruksi yang dilakukan para ahli. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti
siapa yang membangun Candi Cangkuang ini. Diperkirakan candi ini dibangun sekitar abad ke-8 Masehi oleh umat Hindu. Nah, Sobat Alam, saat lagi saya akan mencoba tantangan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Sobat Alam, masyarakat sekitar Situ Cangkuang Garut, Jawa Barat ini ternyata memiliki cara unik dalam mencari ikan. Bukannya menggunakan tali pancing atau jaring, mereka hanya mengandalkan tangan kosong. Nah, kebiasaan mencari ikan ini disebut sarco. Ada yang lagi nongkrong-nongkrong nih. Permisi. Lagi pada ngapain nih? Lagi siap-siap mau sarcok. Sarcok itu apa ya? Cari ikan pakai tangan. Oh, pakai tangan. Iya. Tangan sendiri. Mau ikut nih? Boleh? Iya. Ayo kalau kita berangkat kuy. Di mana nih lewatnya? Lewat sini ya? Iya. Oke. Rasa penasaran pun membuat saya ingin lebih tahu bagaimana cara mereka menangkap ikan. Nah, sekarang kita pengen ke tengah-tengah danau nih. Pengen sarco. Buat nyari ikan pakai tangan sendiri. Gitu ya, Pak? Iya benar. Ikannya besar atau kecil, Pak? Ya lumayan lah. Yang Seperti yang 1 kilo atau 1 kilo. Pakai tangan bisa? bisa pakai tangan. Banyak ikannya. Iya lumayan banyak di sini, tapi kebanyakannya sih ikan nila di sini. Ikan nila. Banyak ikannya. Ayo kita tangkap ikan bareng-bareng. Di mana, Pak, tempat lokasinya? Di sini sudah sampai. Di sini udah sampai. Sudah sampai. Oh gitu. Ya udah deh kalau gitu yuk. Setelah mencari lokasi yang diperkirakan banyak ikannya, proses pencarian ikan pun dimulai. Ya, bakalan seru nih saya nyari ikan. Kayak gitu cuy. Lumpur semua. Semangat Bapak, semangat. Ternyata telaga ini tidak begitu dalam, sekitar 1 hingga 1,5 meter. Permukaan dasar danau yang berlumpur membuat kaki saya seakan tertancap ke dasar danau. Nyemplung guys, lumpur semuanya. Ternyata untuk menangkap ikan mereka mengepakkan tangan sehingga air menjadi keruh. Tujuannya biar ikan stres lalu muncul ke permukaan. Unik ya pemirsa ya caranya. Oke pemirsa, ternyata ini adalah cara mereka menangkap ikan. Dan nggak tahu ya, ikannya kelihatan juga enggak. Jadi mereka cara nangkapnya pakai tangan aja, nyusur ke dalam. Nah itu ada yang dapat. Teknik ini ternyata terbukti lumayan ampuh Sobat Alam. Saya pun akhirnya mendapatkan ikan. Ini kan sih begini. Bentar. Ih, dapat juga. Aduh. Ih, tapi kok kecil? Bapaknya gede. Itu anaknya. Guys, dapat juga guys, biarpun cuma kecil. Emang ya namanya juga pemula. Aku dapat. Kenalan ikan kita kenalan. Kasih lihat. Ini ikan kita. Setelah hasil tangkapan terkumpul, kini saatnya memasak hasil tangkapan. Nah, ini dia nih hasil tangkapan kita bareng-bareng. Yeay, makasih semuanya. Aromanya sudah mulai menggoda nih ya. Udah selesai juga capek-capekan kita, seru-seruan kita bareng-bareng hari ini. Saya pamit undur diri dulu. Bapak, terima kasih banyak ya Bapak buat hari ini ya.
Sampai jumpa di episode dan segmen-segmen seru lainnya dan berikutnya. Oke, abisin dulu ya. Yuk makan bareng-bareng yuk. Ayo. Sobat Alam, saksikan terus petualangan saya pada episode berikutnya. Sampai jumpa.